Tes. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjabarkan tentang functional medicine. Apa itu functional medicine? Bagaimana sejarah terjadinya functional medicine sendiri? Dan apa perbedaan antara functional medicine dan konvensional medicine? Seperti yang saya jelaskan, functional medicine itu banyak bercerita tentang bagaimana kita, terutama tubuh kita, itu menjalankan, memfungsikan diri kita, itu menjadi sehat atau menjadi baik. Kalau kita bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, siapa sih dokter yang terbaik di dunia ini? Pasti semua akan menjawab bahwa dokter yang terbaik itu adalah diri kita sendiri. Jadi, bagaimana kita memfungsikan diri kita sendiri agar kita bisa mencapai kesehatan tersebut? Terkadang kita pada saat berpraktek, kita melupakan aplikasi yang pernah dipelajari pada saat berkuliah. Pada saat kita berkuliah, kita mempelajari tentang yang namanya fisiologi. Fisiologi itu adalah sebuah sistem. Saya tekan bahwa sistem yang harus kita pegang itu adalah fisiologi. Karena dengan sistem tersebut, kita dapat mengubah fungsi tubuh kita ya, menjadi lebih baik. Jadi sistem, saya tekankan ya, atau fungsi tubuh ya, itu tergantung kepada sistem. Sistemnya apa? Sistemnya adalah fisiologi tersebut. Selama ini, kita kembali tadi ke tempat praktek. Selama ini, pada kita beraplikasi pada saat pasien datang ke kita, yang selalu kita tanyakan itu adalah apa keluhan yang Anda rasakan. Kalau kita sudah berbicara tentang apa keluhan, berarti itu adalah gejala nantinya. Jadi yang kita tanyakan selalu beraplikasi kepada yang namanya symptom oriented tersebut. Itu bisa dilakukan misalnya pada kondisi-kondisi yang normal. Tetapi bagaimana kalau seandainya kondisi penyakit yang degeneratif? Saya ambil contoh misalnya diabetes mellitus. Apa yang kita tanyakan? Oh, saya ini kencing manis, sudah begini. Itu kita bertanya tentang gejala. Tetapi sebenarnya kita harus bertanya, kenapa Bapak bisa terkena diabetes tersebut? Jadi, yang kita pelajari itu seharusnya bukan simptomnya, tetapi kenapanya. Karena kalau kita mengolah yang namanya keluhannya atau gejalanya, pendekatan yang kita lakukan seperti ini itu hanya bisa membuat sementara. Tapi kita harus merubah pada kasus-kasus yang terutama yang kasus degeneratif tadi. Kita
harus mempelajari. Misalnya tadi diabetes tadi. Kita harus mempelajari kenapa kadar gulanya naik. Bagaimana caranya kita menurunkan kadar gula tersebut. Darah tinggi misalnya, hipertensi. Apa yang akan kita lakukan? Karena kita melihat simptomnya tekanan darahnya naik, maka solusi yang kita sampaikan bagaimana supaya tekanan darah tersebut turun. Tapi pernahkah kita berpikir? Seperti yang saya contohkan tadi, diabetes. Kenapa terjadi diabetes? Diabetes itu terjadi, jadi kapasitas insulinnya itu tidak baik. Sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Sehingga numpuklah di dalam darah. Dengan menumpuknya di dalam darah tersebut, maka insulinnya tinggi. Pernahkah kita berpikir kalau sudah seperti itu tentang pankreas? Karena pankreas itulah yang dapat menyebabkan diabetes tersebut. Pernahkah kita juga berpikir tentang protein pirosin prostat 1B? Tidak pernah kan kita berpikir untuk itu. Padahal enzim tersebut ya, di dalam pankreas ya, kalau kualitasnya baik, maka pada saat dia masuk ke mitokondria, akan diproses di dalam mitokondria tersebut. Mitokondrianya akan menghasilkan yang namanya kadar gula yang bagus. Jadi diabetesnya, kadar gulanya itu akan turun. Seperti itu. Saya ambil contoh. Di dalam kehidupan saya atau di dalam kehidupan manusia, kita butuh uang. Betul nggak? Semua kita butuh uang. Bagaimana caranya kita mendapatkan uang tersebut? Ya kerja. Tetapi kenyataannya kita selalu disubsidi, diberikan uang. Jadi pada akhirnya kita itu hanya menampung seperti ini. Jadi kita malas bekerja. Padahal yang seharusnya kita itu adalah memberdayakan pankreas itu tadi. Tapi ini kita malah bukan memberdayakan, memperkaryakan pankreas tersebut. Pada kondisi seperti ini, ya. Pada kondisi seperti ini saya tekankan. Maka pankreas kita tadi itu akan menerima terus insulin. Sekali kita memasukkan insulin, kedua pasti akan bertambah dosisnya. 3 itu pasti akan bertambah. Jadi kita harus memperkerjakan pankreas kita. Memberdayakan, bukan memperkaryakan. Sehingga kita bisa menekan gejala penyakit tersebut. Karena itulah pemberian obatan pada diabetes tadi. Jadi kita memperdaya dari si pankreas tersebut. Jadi bukan mengkaryakan. Kalau kita sudah memperdaya, jadi pankreas itu akan malas. Jadi sudah tidak cukup lagi nantinya pankreas kita dengan oral antidiabetiknya. Yang kita masukkan adalah insulin. Kalau sudah malas, lama-lama ketergantunganlah kita akan insulin tersebut. Dan sekali kita memasukkan, pasti dosis akan bertambah terus. Dan satu yang kita ingat, bahwa itu dokter tersebut, asal katanya adalah docere. Docere dari bahasa Yunani yang artinya guru. Sebagai dokter,
kita harus menjadi guru. Bukan guru menjadi buat pasiennya kita ya, tetapi guru buat tubuhnya pasiennya kita. Dan tugasnya guru ya, tugasnya kita itu adalah mencerdaskan tubuh seseorang, bukan pasiennya. Dengan cerdasnya tubuh seseorang tadi, maka mampulah dia mengantisipasi apa-apa yang mengganggu dia, apa-apa yang membuat tubuhnya tidak nyaman atau tidak baik. Itulah filosofinya dalam functional medicine tersebut. Konsep utama dalam functional medicine itu ada 4P. Ya. Yang pertama itu adalah personalize, kemudian predictive, selanjutnya preventif, dan participatory. Personality atau personalize ya, kita itu memperhatikan bagaimana cara kita memperhatikan secara genetik, di mana variasi inilah yang kita perlukan untuk memberikan terapi kepada pasien-pasien kita. Dan harus kita pelajari karena masing-masing dari makhluk yang ada di dunia ini itu tidak ada yang sama. Karena semuanya itu berbeda, ya. Saya tekankan semua itu berbeda walaupun kembar sekalipun. Jadi, saya tekankan bahwa treatment itu tidak bisa one for all, ya, karena satu dengan yang lainnya itu berbeda. Istilahnya begini, kalau penyakitnya misalnya sama-sama diabetes, pada case pasien yang ini, kita bisa mengobatinya dengan obat ini, kita memakai metrik yang ini, tetapi pada kondisi pasien yang lain itu akan metriknya akan berbeda karena mungkin faktor pencetusnya pun berbeda. Jadi antara pasien yang pertama dan pasien yang kedua itu pasti pengobatan atau terapi itu pasti berbeda. Yang kedua itu adalah prediktif. Prediktif ini itu adalah strateginya si Taylor. Kenapa saya bilang Taylor? Pada konsep di sini kita harus melihat apa risiko ya pada pasien tersebut, kemudian apa yang menjadi biomarker buat pasien tersebut, itu yang bisa membawa kita untuk memberikan pengobatan. Saya ambil contoh, banyak kasus-kasus ya sekarang ini, saudaranya ini berobat, katakanlah dengan obat ini sembuh, ya, tetapi karena melihat saudaranya yang satu lagi itu meminum juga obat yang diminum oleh pasien ini, ternyata pada saat dia meminum pasien yang kedua tersebut, ya, dia tidak mendapatkan kesembuhannya, malah yang ada kolaps. Akhirnya masuk rumah sakit. Ya itu tadi saya bilang, kita tidak bisa menentukan obat untuk yang satu ini sama dengan pasien-pasien yang lainnya tersebut. Pasti ada perbedaan antara dua manusia. Belum lagi environment-nya. Faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhinya, itu yang kita selaraskan nantinya. P yang ketiga itu adalah preventif. Sifatnya adalah proaktif, reaktif. Jadi tadi sibuk kita tanya keluhannya, kita langsung reaktif memberikan obat, itu tidak cocok, itu tidak bisa. Kita harus proaktif, membangun sistem di dalam individu tersebut. Dengan baiknya sistem tubuh tersebut, maka tubuh akan mampu melawan. Jadi kita harus ingat ya, di dalam tubuh kita yang sakit, tidak seluruhnya itu sakit.
tetapi sisi sehatnya. Jadi kalau begitu gimana? Kita harus membangun sisi sehat tersebut agar supaya dia mampu mengantisipasi, memperbaiki sisi sakitnya tersebut. Yang sakit tadi akhirnya bisa baik karena dibantu oleh sisi yang sehat tadi. Disinilah kita harus mulai bergerak. Konsep illness-nya kita rubah ke konsep wellness-nya tersebut. Mulai kita berpikir kepada function inventor, ya, meningkatkan fungsinya. Fisiologisnya yang saya tekankan, kita harus membangun fisiologisnya tersebut. Karena semua penyakit itu yang disebabkan oleh fungsi fisiologisnya yang tidak baik tersebut. Jadi pada saat kita fungsi fisiologisnya kita perbaiki, maka kita akan menjadikan pasien tersebut menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, P yang keempat itu adalah participatory. Jadi di sini kita adalah mengengage pasien gitu. Kita harus bisa membuat pasien tersebut menjadi nyaman kepada kita. Ya, mungkin kita sering ya kalau ada dokter sana nggak perlu disuntik, nggak perlu dikasih obat, cuma curhat tahu-tahu pulang sembuh. Jadi itu yang harus kita tekankan. 60-70% tingkat kesembuhan pasien tersebut tergantung dari komunikasinya kita. Nyaman pasien, maka dia akan sembuh. Itu akan membuat dia lebih mudah untuk bangkit. Karena kita tahu, kalau kita misalnya, apapun agamanya lah ya misalnya ya, kalau kita melihat dari semua yang tadi, maka tidak terlepas sumber penyakit tersebut juga berasal dari yang namanya hati. Kalau hati kita sedih, maka penyakit akan datang. Jadi semua penyakit tersebut bersumber dari yang namanya pikiran. Dan ini saya tidak pernah menyesalkan. Sampai sekarang pun saya belum bisa membantah. Walaupun itu pepatah sudah disampaikan ratusan tahun yang lalu. Jadi pada saat nenek-nenek saya, kakek-kakek saya dulu, mereka selalu berbicara kalau kita menghadapi masalah, selalu berbicara, jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Jadi saya pikir konsep ini sebenarnya benar. Walaupun kita tahu mereka bukan seorang dokter atau mereka tidak tahu tentang kesehatan. Tetapi kalau kita melihat sebuah konsep tadi, ya, bahwa penyakit ini itu berasal dari yang namanya pikiran kita. Jadi kita harus mind inspired inilah yang mesti kita tegakkan. Karena dia berperan penting sebanyak 70%. Jadi itulah yang harus kita sampaikan kepada pasien kita. Tidak hanya kita harus mengeluarkan resep. Anamnesis yang kita tegakkan tadi itu tidak perlu dengan hanya menanyakan keluhan. Mestinya kita harus pintar-pintar untuk menganamnesis atau menganalisa tadi. Kita bertanya bagaimana hubungan dia dengan keluarganya, bagaimana hubungan dia dengan karyawannya, bagaimana hubungan dia dengan lingkungannya. Karena kalau ini yang kita gali, maka kita akan tahu sumber terjadinya penyakit itu dari mana. Jadi kita harus menegakkan juga
Jangan kita hanya memikirkan, misalnya, dia mempunyai hipertensi. Kita hanya memikirkan anamnesis hipertensinya saja. Padahal, ya, sebenarnya kita tahu bahwa faktor pendukung untuk menjadinya itu adalah dia mempunyai banyak pikiran. Kalau itu tidak kita perbaiki, mau sampai kapan dia menderita hipertensi tersebut, sehingga dia tidak tergantung lagi kepada obat-obatan tersebut. Jadi intisarinya apa? Functional medicine adalah berbicara tentang sebuah keseimbangan. Apa yang ada di dalam keseimbangan tersebut? Satu, bagaimana kita bisa meremove minimal apa yang seharusnya ada di dalam sistem tersebut dan apa yang seharusnya tidak ada di dalam sistem tersebut. Yang kedua, itu adalah bagaimana kita mensuppose di dalam sistem tersebut. Kalau kita belajar dulu, ya, itu adalah adanya ketidakseimbangan, ya, antara pathogenesis dengan physiogenesis. Jadi kita harus membuat pathogenesisnya, kelainannya ini, patogenesis penyakitnya seperti ini, investasi kliniknya, baru kita berikan treatmentnya. Tapi kita juga harus lihat why, kenapa ini terjadi. Ingat, terjadinya disease, ya, akibat adanya ketidakselarasan. Jadi tugas kita itu membuat dia itu balance, selaras. Bagaimana kita membuat dia untuk menjadi selaras? Fungsi fisiologi sistemnya itu harus baik. Dengan sistem yang baik tersebut dan balance tersebut, mudah-mudahan menjadi sembuh. Jadi tugas kita sebenarnya itu adalah menyembuhkan, bukan mengobati. Karena mengobati itu hanya memberikan obat, setelah itu selesai, ya. Tapi kalau menyehatkan, itu membangun semua sistem yang ada di tubuh kita menjadi berfungsi. Paling tidak bisa berfungsi itu sekitar 80%-nya atau 90%. Jadi tugasnya kita sebagai dokter itu adalah memintarkan tubuh pasien, bukan memintarkan pasien. Jadi, kalau kita bercerita tentang fungsional awalnya, ya, fungsional medicine ini, ya, itu berawal dari naturopathic medicine. Natura itu alami, fatik itu adalah pathos, ya, jalan, medis itu adalah kedokteran. Jadi intinya adalah kedokteran yang bekerja untuk memperlancar jalan kondisi kesehatan tubuh. Jadi hanya perbedaan katanya saja. Ini awalnya. Kalau kita melihat di naturopathic dokter, ya, dokter itu bekerja dengan cara pendekatannya itu adalah preventive healthcare. Ya. Kita harus tahu bagaimana kita melihat secara keseluruhan. Ya, bukan hanya sedikit. Jadi masing-masing karakter yang ada di tubuh manusia itu mempunyai faktor residivisasi yang berbeda. Misalnya pasien yang sanguin, ya,
Kalau pasien yang sanguin ini dia berpotensi untuk hipertensi. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu karakter pasiennya tersebut. Kalau kita sudah mengenal pasiennya, kita sudah bisa untuk mengobatinya. Jadi kesannya seperti ini. Kalau kita mengetahui latar belakangnya pasien tersebut, dengan kita sudah mengetahui karakternya, misalnya tadi sanguin tadi, oh pasti pasien itu akan berpandangan, wah, kok Bapak datang ke sini seperti ini lemas, kenapa? Kurang tidur ya? Wah, darah tingginya ini kayaknya darah tinggi. Nah, dengan yang seperti itu tadi, kita sudah mendapatkan hal yang positif dari pasien. Karena dengan kita mengetahui hal tersebut, pasien juga akan mengerti, waduh, ini dokter, saya belum datang, dia sudah tahu penyakitnya saya, gitu. Jadi ada kecenderungan untuk berkomunikasi lebih intens dengan kita. Akhirnya, kalau kita bisa tadi, misalnya tadi saya bahas itu masalahnya sanguin, ternyata orang dengan tipikal sanguin ini biasanya cepat puas. Jadi kita harus berusaha mengcompare terapinya kita kepada pasien tersebut dengan memberikan terapinya berdasarkan karakter sanguin tersebut. Jadi kita bisa menentukan terapinya tersebut. Jadi impact-nya yang dapat buat pasien tersebut, dia sudah cepat untuk memperbaiki sistem tubuhnya tersebut. Atau misalnya dia puas dengan hilangnya rasa nyeri, itu jangan kita jadikan acuan terlebih dahulu. Tetapi karena dia sudah merasakan puas tersebut, kita tetap harus memberikan yang namanya pengaruh dari dalam diri kita, sehingga dia bisa teratur untuk meminum obatnya tadi. Akhirnya kalau dia sudah seperti ini, biasanya dia akan melupakan obatnya. Kalau ini sudah terjadi, maka akan kambuh lagi. Pada saat dia kambuh, itu biasanya akan lebih daripada gejala yang pertama. Jadi, saya tekankan bahwa kita harus mengerti karakter pasien tersebut. Karena dengan mengenal karakter pasien tersebut, kita bisa memperbaiki sistemnya. Memberikan obat itu kita tekankan kepada pasien, bukan pada saat kita memberikan obat itu langsung sembuh. Kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa kita memberikan obat ini tidak langsung semerta-merta itu langsung sembuh, tetapi ini butuh proses. Nah, bagaimana pasien ini bisa menjalankan proses? Nah, itu adalah kedekatan kita tadi. Jadi, kita butuh waktu. Paling tidak, pada saat waktu yang dibutuhkan itu, ya, itu sama dengan waktu datangnya penyakit tersebut. Kalau misalnya pasien tersebut kena diabetesnya 3 bulan, paling tidak dengan kita memberikan terapi tadi, kita bisa 3 bulan ke depan mengurangi penyakit diabetesnya tersebut. Jadi, saya tekankan bahwa naturopathic medicine itu selain kita mengobati, kita juga harus mampu melihat bahwa tubuh tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Saya ambil contoh, ya. Misalnya, jari saya ketusuk jarum. Pasti kita merasakan semuanya itu sakit. Kaki saya sakit, semua sakit, demam mungkin. Pertanyaannya, apakah kita obati? Apakah kita sibuk dengan jarumnya saja? Tentu tidak. Kita pastilah
kita berikan analgetik, kasihlah antibiotik. Itu yang saya jelaskan. Tapi yang sebenarnya kita tidak perlu seperti itu. Pada saat kita tertusuk jarum tadi, yang kita berikan itu ya adalah kita cari masalahnya. Oh, jarumnya nempel di sini ketusuk. Itu yang kita cabut. Kalau duri ini sudah kita cabut, maka penyakitnya itu akan hilang. Jadi, saya tekankan pada saat kita memberikan terapi tadi, pengobatan tadi, carilah akar permasalahannya. Jangan kita memberikan hanya kepada satu, karena tubuh kita itu adalah sistem. Jadi sistem yang harus kita perbaiki. Carilah akarnya. Jadi itu filosofinya. Kalau tadi kita berbicara masalah sejarahnya, ya, maka sekarang kita membahas masalah perbedaan antara konvensional dan fungsional. Kalau kita melihat secara konvensional, ya, itu yang biasanya dilakukan. Ya. Pada saat pasien datang, kita hanya melihat simptomnya. Setelah kita menanyakan tentang gejala pasien tersebut, ya, kita mempelajari historinya, bagaimana dia bisa terkena penyakit tersebut. Setelah kita tahu historinya, ya, kita melihat bagaimana kondisi tubuh si pasien tersebut, atau physical examination is performed. Selanjutnya, ya, kita melihat juga, ya, differential diagnosisnya, dan kita melakukan pengetesan, ya, mungkin lab, ya, atau apapun juga, ya, bagaimana kondisi dari hasil tes tersebut. Baru, ya, kita menentukan pasien tersebut terkena penyakit A, terkena penyakit B, atau mungkin kita tidak menemukan jenis penyakit tersebut. Dan selanjutnya yang pasti terjadi pada konvensional medicine ini, yaitu kita memberikan sebuah treatment, ya, terhadap penyakit yang sesuai dengan simptom yang ada, ya. Atau bisa juga kita lessen of symptom tersebut. Saudara-saudara, ya, kalau kita berbicara tentang tradisional atau konvensional ini, ya, kita tidak akan pernah tahu. Padahal kita harus, ya, bagaimana, ya, melakukan pendekatan yang lebih efektif lagi. Bagaimana caranya, ya, kita merestur, ya, pasien tersebut. Kalau kita ingin merestur kondisi kesehatan pasien tersebut, berarti yang harus kita tegakkan itu adalah bukan secara konvensionalnya, ya, melainkan secara fungsionalnya. Disinilah terdapat perbedaan antara konvensional dan fungsional. Kalau konvensional tadi hanya terbatas di satu titik, di satu masalah, ya, di satu gejala. Tetapi kalau di functional medicine, ya, kita
akan secara komprehensif ya, mengamati kondisi pasien tersebut. Ya, sama kalau saya ambil contoh mobil yang unik. Kita akan mengamati terlebih dahulu keunikan mobil tersebut. Jadi kalau kita terapkan pada pasien, ya, itu adalah bagaimana kita secara komprehensif ya, itu menginspeksi atau memeriksakan kondisi pasien tersebut. Yang selanjutnya yang membuat perbedaan antara konvensional dan fungsional, kita berusaha memberikan pelatihan dari dalam diri pasien tersebut. Kita berusaha menggali semua apa permasalahan yang ada pada pasien tersebut, agar kita bisa mengkaitkan permasalahan ini ke penyakit yang diderita oleh si pasien tersebut. Selanjutnya, kita juga di dalam fungsional medicine ini, kita berusaha mencari sesuatu. Mungkin ada yang terlupakan pada saat kita melakukan pemeriksaan secara konvensional tadi. Oh, mungkin ininya kita tidak perhatikan, pola makannya kita tidak perhatikan, pola tidurnya kita tidak perhatikan. Jadi ada sesuatu yang miss pada saat kita memberikan terapi konvensional. Selanjutnya, ya, kita berusaha untuk mencari atau mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pasien tersebut. Jadi saya tekankan bahwa fungsinya seorang dokter itu bukan hanya sebagai pemberi terapi, memberikan obat, melainkan fungsi seorang dokter itu adalah memberikan jalan yang baik, membuat tubuh pasien menjadi lebih baik. Bukan pasiennya, tetapi membuat sistem fisiologis pada pasien untuk menjadi lebih baik. Kemudian, pada functional medicine, kita harus berusaha tetap memaintenance pasien yang sudah sembuh. Tetap kita harus berusaha memaintenance-nya, karena kita perlu memaintenance tubuh pasien tersebut. Bagaimana caranya? Kita memberikan informasi-informasi yang positif agar mereka bisa menjaga sistem tubuh mereka tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan konvensional tadi, maka kita pun harus bisa memberikan obat yang benar-benar bisa mengakomodasi kebutuhan sistem tubuh tersebut. Jadi, saya tekankan bahwa kita harus bisa menelaah semua apa yang terjadi di dalam tubuh pasien tersebut, dan kita harus bisa berperan serta dalam memperbaikinya agar kita bisa mendapatkan terapi yang mencapai maksimum tersebut.
Dan saya tekankan, pada saat kita melakukan terapi, hilangkanlah faktor utama yang membuat pasien tersebut menjadi sakit. Oke, itu saja dari saya, Functional Medicine. Ya, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, ya, dan bisa menjadikan kita berkembang menuju era milenial ini. Sekian, terima kasih, selamat pagi.